Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan sebanyak 22 pemain terbang dari Jakarta ke Myanmar, yakni pada Kamis 5 Desember pagi, untuk melakoni laga perdana Piala AFF 2024. Pagi jam 07.00 waktu Indonesia Barat, 22 pemain berangkat dari Jakarta, kata Sumarji. Rombongan Timnas Indonesia lebih dahulu transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Yangon, Myanmar. Sumarji mengatakan pemain abroad atau mereka yang berkarir di luar negeri akan menyusul dan juga berjumpa di lokasi. Asnawi dan Rawel Strike akan menyusul di sana, ujarnya. Lebih lanjut, Sumarji memastikan klub Rawel Strike yakni Brisbane Roar sudah memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk tampil sejak fase grup Piala AFF 2024. Artinya ada kemungkinan Rawel Strike bisa tampil sejak awal Piala AFF 2024. Namun ini tergantung keputusan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong terkait bisa atau tidaknya Strike berumput. Klubnya sudah kasih izin dari tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, tergantung pelatih mau mainkan atau tidak, ucap Sumarji. Yang jelas, Rawel bisa datang lebih cepat atas upaya Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir kepada klubnya Rawel dan atas permintaan STY, Rawel bisa datang lebih cepat, kata Sumarji menambahkan. AFF dalam laman resminya menyoroti 6 pemain abroad Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Dalam artikel yang diunggah di laman itu, AFF memaparkan peta kekuatan grup B, di mana Timnas Indonesia ada di dalamnya. Selain Timnas Indonesia, grup tersebut juga diisi oleh Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Pembentukan skuad Sintayong juga menjadi perhatian AFF, di mana Sintayong memanggil sederet pemain abroad. Di antaranya ialah Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Justin Hubner dari Wolverhampton, Iver Jenner dari FC Utrecht, Asnawi Mangkualam Port FC, Rawel Strike Brisbane Roar, dan juga Pratama Arhan dari Swan FC. Sejatinya ada satu pemain abroad lain yakni Ronaldo Kuate yang bermain untuk Muangthong United. Marcelino Ferdinand yang mencetak kedua gol timnya dalam kemenangan 2-0 yang terkenal atas Arab Saudi dalam kualifikasi untuk putaran final 2026 di Amerika Utara bulan lalu menjadi bintang utama skuad bersama Justin Hubner, Iver Jenner, Rawel Strike, dan Asnawi Mangkualam, tulis AFF. Pengalaman kuintet tersebut ditambah Pratama Arhan akan menjadi sangat penting karena pelatih Sin telah memilih susunan pemain yang sebagian besar masih muda, dengan mayoritas pemain yang dipilih berusia 21 tahun atau lebih muda, tambah AFF. Sinteyong kembali mencoret 2 pemain jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka adalah Ananda Raihan dan juga Armando Robert Oropa. Sebelumnya sudah ada 5 pemain yang dicoret dari Timnas Indonesia, yakni untuk pertandingan tersebut. Mereka adalah Arsya Ahmad, Made Tito, Zaki Ashraf, Alvan Suaib, dan juga Ikram Al-Ghifari. Arsa, Made Tito, dan juga Zaki mengalami cedera, sementara Alvan dipulangkan karena sedang sakit. Adapun Ikram nampaknya tidak masuk dalam skema pelatih. 2 nama terbaru yang telah dipastikan tak dibawa ke Myanmar adalah Ananda Raihan dan juga Armando Oropa. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji, namun belum diketahui penyebab pencoretan dari kedua pemain tersebut. Dan kini Timnas Indonesia telah memastikan 24 pemain yang akan dibawa ke laga pertama melawan Myanmar. Sebanyak 24 pemain Timnas Indonesia diberangkatkan ke ASEAN Cup 2024, hanya gelandang Borneo FC Rivaldo Pakpahan yang statusnya debutan atau pertama kalinya dipanggil oleh Sinteyong. Rivaldo Pakpahan menjadi satu-satunya debutan yang bertahan setelah Armando Oropa tercoret. Sejak awal, pemain berusia 20 tahun itu memang membidik tempat utama Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Pemain bertinggi 172 cm itu mengakui memang suka persaingan. Kesan pertama bangga tapi tidak membuat saya jumawa, kata Rivaldo. Karena ini belum final squad tim AFF, jadi saya harus bekerja keras lagi agar saya masuk ke squad, jadi saya fokus untuk di sini. Saya akan belajar dari mereka karena mereka punya pengalaman daripada saya di timnas. Tapi saya siap dan senang bersaing yang membuat saya lebih meningkatkan level permainan saya nanti di depan, tambahnya. Ya, saat ini Rivaldo telah mempersiapkan diri dengan baik dan siap memberikan kontribusi kepada tim.
Iver Jenner dan juga Justin Hubner masuk skuad timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 setelah Ananda Raihan dan Armando Robert Oropa dicoret. Ya, manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan Ananda Raihan dan juga Armando Robert Oropa dicoret sehingga tidak ikut dalam rombongan. Alhasil di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat 26 nama atau sesuai regulasi yang ditetapkan penyelenggara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebanyak 26 nama itu sudah termasuk Iver Jenner dan juga Justin Hubner. 2 hari yang lalu Sumarji mengatakan Iver Jenner dan juga Justin Hubner belum jelas apakah akan gabung timnas Indonesia atau tidak. Sebab klub mereka masing-masing belum memberikan kepastian apakah akan melepas sang pemain atau tidak. Meskipun begitu, dalam pengakuan Sumarji, PSSI akan terus bergerak agar kedua pemain bisa membela timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebelumnya, negosiasi PSSI untuk melobi Brisbane Roar selaku klub Ravensbrück membuahkan hasil. Awalnya, Brisbane Roar mau melepas Ravensbrück jika timnas lolos semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, setelah dilakukan lobi-lobi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Brisbane Roar bersedia melepas Ravensbrück sejak Minggu 8 Desember 2024. Pengamat sepak bola Vietnam Lo Quoc Vuong mengakui timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang kuat di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun ia juga yakin timnas Vietnam tidak akan inferior. Timnas Vietnam membidik gelar juara Piala AFF 2024. Tim besutan Kim Sang-sik itu bahkan sampai melakoni TC di Korea Selatan untuk memperkuat tim. Mereka juga menaturalisasi striker berdarah Brazil yakni Nguyen Quan Son. Dan tentu saja untuk mewujudkan target tersebut. Namun langkah Vietnam belum tentu mulus, sebab timnas Indonesia dan juga timnas Thailand disebut-sebut bisa menjadi ujian berat bagi The Golden Star Warriors. Kedua tim tersebut memang menjadi langganan masuk final Piala AFF. Akan tetapi Quoc Vuong mewajarkan target tinggi pasukan Kim Sang-sik. Menurutnya timnas Vietnam punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi Indonesia ataupun Thailand. Memang benar Indonesia lebih kuat dan Thailand juga kembali, namun kami tidak sepenuhnya inferior. Selain itu, dengan siklus baru ini, tujuan-tujuan tersebut harus ditetapkan untuk menciptakan momentum untuk mencapai tujuan tersebut. Tambah pelatih klub Hoa Binh FC itu. Sementara itu, terlepas dari lawan-lawan berat seperti Indonesia ataupun Thailand, Quoc Vuong menilai timnas Vietnam sudah mempunyai pasukan terbaik. Negaranya diyakini bisa mewujudkan target juara Piala AFF 2024. Timnas Indonesia sedang dalam tren positif pada beberapa tahun terakhir. Skuad Garuda berhasil lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya. Banyak dari skuad timnas Indonesia yang tampil saat itu merupakan pemain di bawah usia 23 tahun. Selain itu, penampilan mereka juga dipadu dengan para pemain diaspora. Usai Piala Asia 2023, PSSI terus menambah jangkauan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama seperti Che Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdong, Martin Pas, hingga Mitchell Grace mulai bergabung. Hasilnya, timnas Indonesia berhasil mencapai hasil yang mengejutkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Pas mengaku telah menyaksikan para pemain timnas Indonesia sejak tampil di Piala Asia 2023 di Qatar. Kiper FC Dallas tersebut kagum dengan potensi para pemain muda skuad Garuda. Dirinya menyebut nama Hernando Ari sebagai salah satu pemain muda yang bersinar bersama timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga mengenal baik para pemain diaspora yang memperkuat timnas Indonesia. Mereka bisa mengangkat kualitas timnas Indonesia. Kiper kelahiran Nijmegen tersebut optimistis bahwa tim Merah Putih terus mengalami peningkatan kualitas. Karena itu, Martin Pas berani menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki potensi tak terbatas untuk terus berkembang. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot mengaku selalu mengingat kesalahan yang diperbuat dalam karir sepak bolanya. Apakah ini berkaitan dengan kesalahannya terhadap Sinteyong? Ya, hal ini diduga karena perseteruan keduanya pada Mei silam saat Elkan Bagot disebut-sebut mengabaikan panggilan untuk membela timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade 2024 di Prancis. Di playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23 itu, bek milik Ipswich Town tersebut dipanggil seiring absennya Rizky Ridho akibat kartu merah. Karena mengabaikan panggilan tersebut, hubungan keduanya pun retak yang berimbas pada nasib Elkan Bagot di timnas Indonesia. Tak ayal banyak pendukung timnas Indonesia meminta agar Elkan Bagot mengakui kesalahannya dan juga meminta maaf kepada Sinteyong. Dan nyatanya, Elkan Bagot diyakini tak akan pernah melupakan kesalahannya tersebut karena dirinya tak selalu mengingat hal-hal tak mengesankan dalam karirnya di sepak bola.
Hal ini diungkapkannya pada 2020 silam saat diwawancarai oleh YouTuber Yusa Nugraha. Dalam wawancara itu, Elkan Bagot menyebut dirinya pernah merasakan momen tak mengesankan di karirnya. Bahkan dirinya tak akan pernah melupakan momen tak mengesankan yang dialaminya, karena dari sanalah Elkan Bagot akan belajar untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Maksud saya, setiap back melakukan kesalahan, jadi saya selalu mengingat kesalahan itu, jawab Elkan Bagot mengenai momen tak mengesankan yang dirasakannya. Tapi saya pikir kita harus jujur dengan diri kita sendiri dan melihat apa kesalahan kita agar bisa melupakan fakta bahwa Anda melakukan kesalahan. Lanjutnya, ya, jawaban itu menegaskan jika Elkan Bagot tak melupakan kesalahannya, yakni sebagai pemain, baik itu di dalam dan luar lapangan. Dan kini Elkan Bagot diyakini membutuhkan waktu untuk refleksi diri dan mengingat jawaban itu guna membuka pintu untuk kembali berseragam timnas Indonesia. Kemajuan pesat timnas Indonesia akhir-akhir ini berdampak signifikan terhadap Australia terkait Asian Cup 2024 yang segera bergulir. Australia adalah anggota Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau Asian Football Federation atau AFF, akan tetapi dilarang untuk mengikuti turnamennya yang kini bertajuk Asian Cup. Ketika Australia secara resmi pindah ke AFF, yakni pada tahun 2013, level Socceroos masih terlalu tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN setuju untuk mengizinkan Australia menjadi anggota AFF dengan satu syarat ketat, dilarang mengikuti turnamen tersebut. Hal itu dilakukan demi membantu tim nasional Asia Tenggara berkembang hingga bisa menurunkan skuad yang lebih banyak dan juga kompetitif di masa depan. Mengingat besarnya kemajuan yang telah dicapai timnas Indonesia, fakta bahwa Australia tidak akan berpartisipasi di Asian Cup 2024 merupakan pertanda buruk. The Roar menulis, seandainya diberi lampu hijau untuk berpartisipasi akan lebih baik bagi Socceroos untuk melakukan diversifikasi pemain dan memperbaiki masalah pencetak gol mereka yang mandul. Media Australia itu lantas mengingatkan kembali apa yang terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga hal ini menjadi lebih mendesak bagi Australia. The Roar mendesak otoritas sepak bola Australia mengajukan solusi proaktif dan juga mendorong untuk mengakhiri pembatasan agar Socceroos bisa bermain seperti tim Asia Tenggara yang lain. Sebab negara-negara ASEAN itu juga menyadari bahwa mereka membutuhkan partisipasi Australia lebih dari sebelumnya. Absennya Socceroos di turnamen senior ASEAN juga dituding menghambat pertumbuhan sepak bola di kawasan. Banyak tim di Asia Tenggara mengalami kesulitan besar bermain dengan tim yang memiliki kekuatan fisik dan juga teknik lebih baik seperti Uzbekistan, Yordania, Iran dan juga yang lainnya. Ini adalah waktu bagi Australia untuk akhirnya menekan AFF agar mengizinkan mereka mengikuti kompetisi regional. Dan ini juga saatnya bagi Asia Tenggara untuk menyadari manfaat dari partisipasi Australia, tegas media The Roar. Pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan sejak awal menargetkan masuk final dan juga menjadi juara Piala AFF Wanita 2024. Timnas putri Indonesia selangkah lagi menjadi juara Piala AFF Wanita 2024. Safira Ika dan juga kawan-kawan menghadapi Kamboja dalam laga final yang berlangsung Kamis 5 Desember. Keberadaan skuad Garuda Pertiwi pada partai puncak bukan sebuah kebetulan atau capaian yang tidak sengaja terwujud. Satoru menegaskan sejak awal bahwa final dan juga gelar juara adalah target yang ia usung. Oleh karena itu, Satoru ingin melupakan pertandingan-pertandingan yang telah dilewati anak asuhnya dan fokus mempersiapkan tim menuju laga final. Saya ingin membentuk tim yang baru, seperti terlahir kembali, mulai dari awal lagi. Target besar kami sejak awal adalah lolos ke final dan menjadi juara, papar Satoru dilansir dari situs Kita Garuda. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.